organisasi. Istilah organisasi berasal dari bahasa Inggris. Organization, organizare, organize. Berarti membentuk suatu kebulatan dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain. Manajemen. Pemikiran tentang manajemen berawal dari pemikiran klasik tentang ekonomi secara umum. Ada 3 macam nilai yang erat berkaitan dengan yang lain. Pertama, nilai tambah, yakni nilai yang ditambahkan pada suatu sumber daya melalui teknologi tertentu. Kedua, nilai baru, suatu hal yang nilainya terbentuk melalui proses inovasi, invensi, inspirasi, atau kreasi. Ketiga, nilai lebih, yakni nilai lebih yang terlihat melalui perbandingan berbagai nilai, dan lebih melalui persaingan atas suatu nilai. Organisasi sebagai input atau OSI, dan organisasi sebagai output atau OSO. Organisasi sebagai produk organizing adalah organisasi sebagai output atau OSO, tetapi organisasi yang melakukan organizing, yaitu organizer, disebut organisasi sebagai input atau OSI. Pada gilirannya, OSO menjadi OSI, dan OSI menjadi OSO. Jadi sebagai alat untuk masa depan, suatu organisasi disebut OSI, tetapi sebagai produk masa lalu disebut OSO. Anggapan dasar teori organisasi. Setiap organisasi dikonstruk atau dibangun di atas suatu anggapan dasar. Demikian TO dibangun di atas rangkaian anggapan dasar sebagai berikut. 1. Organisasi adalah organisme hidup. Hal ini merupakan konsekuensi langsung organisasi. Dari sudut subjek, kehidupan suatu organisme bersifat siklik atau berlangsung menurut siklus tertentu. 2. Organisasi dan manusia memiliki persamaan. Gejala-gejala kemanusiaan mempunyai persamaan dengan gejala-gejala keorganisasian. Siklus organisasi. Siklus organisasi terlihat fluktuatif, spiral, atau kombinasi keduanya. Garis piktual terlihat jika gerakan organisasi hanya naik turun sepanjang waktu, dan garis spiral terlihat jika gerakannya lebih bersifat naik turun dan maju mundur, atau upward, downward, dan onward, backward. Ada 2 macam siklus spiral. Yang pertama, yang bergerak pada kuadrat positif di antara garis X dalam ruangan, yang dapat disebut siklus spiral timbul atau positif. Dan yang kedua, siklus spiral yang bergerak pada kuadrat lainnya di bawah garis X, bisa di sebelah kanan atau kiri garis Y dalam ruangan, yang dapat disebut siklus spiral tenggelam atau negatif. Dengan demikian terlihat gerakan yang bukan hanya naik turun atau maju mundur, tetapi juga timbul tenggelam, terlepas dari fungsi manajemen. Siklus spiral tenggelam atau negatif di atas tersebut saja siklus spiral positif negatif. Tempo gerakan-gerakan tersebut bisa cepat, sedang, atau lambat, dan gerakannya beraturan atau tidak. Organisasi pemerintahan. Max Weber, tahun 1800. Organisasi pemerintahan. Max Weber, tahun 1864 sampai 1920, berpendapat bahwa untuk mencapai tujuannya, organisasi harus memiliki struktur ideal yang disebut birokrasi. Birokrasi adalah struktur ideal bagi setiap organisasi, termasuk perusahaan. Birokrasi lahir dari disiplin, dan disiplin lahir dari pertimbangan-pertimbangan ekonomi. Berbagai upaya menciptakan struktur organisasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat modern terlihat melalui sejumlah karya tentang organisasi. Di lingkungan organisasi publik, di kebanyakan negara yang sedang berkembang, organisasi birokrasi untuk jangka waktu lama memegang peranan penting di bidang pembangunan dan di bidang politik. Kendati pun di bidang pembangunan, kemudian birokrasi menghadapi tantangan pasar. Di bidang politik dan pemerintahan, birokrasi tetap bertahan. Jadi, organisasi pemerintahan adalah organisasi birokratik. Organisasi bisnis yang semata-mata bergantung pada mekanis pasar atau bebas. Segera bangkrut begitu produknya tidak laku ditawarkan di pasar, siklus hidupnya pendek. Juga, dia bisa cepat berubah agar terus survive. Siklus hidupnya sangat fluktuatif. Organisasi pemerintahan juga bersifat makro, diatur pada level nasional, sehingga boleh dikatakan relatif seragam di mana-mana.
Dilihat dari sudut ini, lebih leluasa mengamati organisasi publik ketimbang organisasi privat. Struktur organisasi, sasaran kajian teori organisasi. Organisasi pemerintahan adalah organisasi formal. Struktur organisasinya pun formal. Begitulah sebuah organisasi formal terbentuk. Di dalamnya secara spontan terbentuk pula organisasi informal. Sasaran kajian teori organisasi seharusnya adalah kedua macam struktur, baik struktur formal maupun informal, agar perilaku manusia di dalam dan di sekitar organisasi dapat diterangkan dan diramalkan. Maka setiap organisasi memiliki dua macam struktur, yaitu formal dan informal. Bila ada internal struktur, tentu ada juga eksternal struktur, yaitu struktur yang menghubungkan suatu single organisasi dengan organisasi-organisasi lain, atau organisasi lain yang lebih besar yang meliputi single organisasi tersebut. Kata struktur itu sendiri berasal dari Latin, stur, to put together, yaitu cara yang menunjukkan bagaimana berbagai hal dihubungkan atau berhubungan satu dengan yang lain, yang menjadi sebuah satuan yang dapat diamati. Keberhubungan juga ada dua macam, keberhubungan formal dan keberhubungan informal. Keberhubungan formal itu sangat penting. Menurut Grace Schuttat, Research of Organisasi, dalam Lutenbrot and L. Luten, Paper of the Science of Administration, tahun 1937, merumuskan bahwa saling berhubungan potensi antar seseorang atasan langsung dengan bawahan, dan antar bawahan itu sendiri. Betapa berat beban koordinasi yang dipikunya, baik internal maupun eksternal. Jika demikian, penyusunan pembentukan dan pengubahan struktur organisasi bukanlah pekerjaan sepele yang dapat dipercayakan kepada orang sembarangan. Dimensi dan determinan struktur. Struktur diukur pada dimensi dan indikatornya. Dimensi adalah properti suatu konsep, oleh karena itu tidak boleh dikorelasikan dengan struktur itu sendiri. Jackson Morgan dan Paul Lillo menguraikan 8 dimensi struktur, yaitu organization size, complexity of differentiation, formalization, control, administrative component, bureaucratization, centralization, levels of authority. Determinan struktur berturut-turut diuraikan sebagai berikut. Strategi menunjukkan tujuan dan upaya pencapaian. Teknologi menunjukkan informasi, peralatan, teknik, dan proses yang diperlukan untuk mengubah input menjadi output dalam organisasi. Perkembangan struktur organisasi. Struktur organisasi berkembang dari tahap ke tahap berikutnya, dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain seirama dengan perubahan keadaan. Struktur sederhana atau simple struktur bersifat horizontal, terbentuk berdasarkan kesepakatan bersama antara warga yang terlibat, didorong oleh kesadaran atau keterbatasan diri, saling membutuhkan, kerjasama atau pertukaran guna mencapai kondisi yang menguntungkan. Struktur lini atau line struktur, jika antara pihak pertama dengan pihak kedua muncul pihak ketiga, organisasi rawan menjadi konflik. Konflik adalah kondisi yang timbul tatkala seseorang langsung maupun tidak langsung menghalangi atau menghambat usaha orang lain untuk mencapai tujuan yang sama secara tidak sah. Struktur matriks. Struktur matriks disusun berdasarkan anggapan dasar bahwa produk organisasi sedemikian diversifikatifnya sehingga kepada setiap lini produksi diberikan otonomi untuk melakukan fungsi bisnis. Organisasi cerdas. Konsep organisasi cerdas atau intelligent organization merupakan reaksi terhadap biopatologi yang mengejala jauh ke dalam struktur, manajemen, dan budaya organisasi dewasa ini, dan terhadap jawaban tuntutan pembaruan di masa depan. 7 inti organisasi cerdas terbagi 2, yaitu freedom of choice dan responsibility for all. Freedom of choice atau kebebasan memilih merupakan kondisi yang diperlukan untuk membangun rasa tanggung jawab dan self-commitment setiap orang, meliputi 3 hal. Pertama,
wider speed read and write, kedua freedom of enterprise, ketiga divided teams. Responsibility for the whole atau bertanggung jawab untuk keseluruhan, kondisi yang diperlukan guna membangun hubungan kerjasama produktif antar organisasi dengan masyarakat lingkungan. Terdiri dari 3 komponen, pertama equality and diversity, kedua voluntary learning network, ketiga democratic self. Organisasi sakit yang disebut dengan organisasi sakit yaitu apabila sudah mempunyai tanda-tanda seperti kinerja menurun, timbul konflik vertikal dan horizontal yang berujung, karyawan memilih diam, turnover, dan absentisme tinggi. Organisasi dapat mempengaruhi manusia, antara lain melalui negatif feedback. Namun, seringkali kepentingan manusia dalam hal pemegang kekuasaan di luar kepentingan organisasi lebih kuat. Pemegang kekuasaan dapat organisasi secara sah, langsung ataupun tidak, untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Organisasi psikoneosis. Indonesia sekarang ini sedang mengedari siklus spiral positif negatif. Geraknya bukan hanya naik turun secara tajam karena manajemennya, tetapi karena tiada seorang pun memegang kekuasaan yang mau mengorbankan kepentingannya demi kepentingan bersama. Manajemen organisasi diperlukan 3 bahan-bahan dan 1 paket yang terdiri dari 3 macam keahlian, yaitu analisis organisasi, konseling organisasi, dan desain organisasi disingkat Akondor. Ketiga fungsi tersebut harus ada di setiap organisasi. Untuk memperoleh keterampilan dan keahlian Akondor, kandidat tersebut harus mengikuti pelatihan Akondor terlebih dahulu. Pengembangan organisasi. Salah satu fungsi Akondor adalah perancangan pengembangan organisasi. Tidak semua buku teori organisasi membahas pengembangan organisasi. Bahan ajaran atau disiplin tersendiri hingga dipandang dengan nama pengembangan organisasi. Metode penelitian organisasi. Di samping pelatihan untuk membentuk tenaga akademik dan profesional di bidang keorganisasian, penelitian organisasi harus diprogramkan. Penelitian organisasi dapat menggunakan metode kualitatif. Bahan penyusunannya ialah nilai-nilai organisasi sebagai inti budaya organisasi. Latar belakang. Pentingnya koordinasi telah disadari sejak lahirnya peradaban dan budaya manusia. Fungsi koordinasi dipelajari dan diangkat menjadi konsep manajemen sejak awal abad 20. Dalam perkembangan kemudian, koordinasi tidak hanya diuraikan sebagai fungsi tetapi juga lembaga, bahkan perilaku dan teori organisasi. Masa berlakunya Undang-Undang 5 atau 74 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah yang menganut asas keseimbangan antara desentralisasi dengan dekonsentrasi. Koordinasi antara aparat daerah dengan aparat pusat di daerah dianggap penting, sehingga hal itu diatur dalam pasal 80 dan 85 undang-undang tersebut berturut-turut tentang koordinasi pembangunan dan koordinasi pemerintah. Dalam hubungan itu, koordinasi dianggap sebagai lembaga koordinasi pemerintah, tidak lagi diatur secara eksplisit di dalam Undang-Undang 22 atau 99 tentang pemerintah daerah. Dilihat dari sudut manajemen, koordinasi yang dianggap sebagai titik kelemahan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sampai sekarang tetap dianggap krusial. Pendekatan. Ada 2 cara pendekatan yang dapat digunakan dalam upaya memahami gejala koordinasi. Pertama, pendekatan politik, normatif, atau birokratik. Menurut pendekatan politik, koordinator ditetapkan terlebih dahulu atau ditetapkan bersama-sama dengan unit-unit kerja lain. Kegiatan koordinator itulah yang disebut koordinasi. Kedua, pendekatan manajemen atau empiris. Menurut pendekatan ini, koordinasi merupakan kebutuhan setiap orang atau institusi. Kebutuhan akan koordinasi mendorong setiap orang atau kelompok untuk berkoordinasi satu dengan yang lain. Setiap pihak dapat berkoordinasi satu dengan yang lain dengan atau tanpa koordinator. Jadi, koordinasi bisa terjadi tanpa koordinator. Kuncinya adalah kemauan dan tekad untuk senantiasa mengutamakan kepentingan keseluruhan ketimbang kepentingan kelompok atau bagian.
Pengertian koordinasi. Koordinasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat untuk saling memberikan informasi dan mengatur bersama hal tertentu, sehingga proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang satu tidak mengganggu pihak yang lain. Koordinasi pemerintahan. Koordinasi pemerintahan didefinisikan sebagai proses kesepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur pemerintah yang berbeda-beda pada dimensi waktu, tempat, komponen, fungsi, dan kepentingan antar pemerintah dengan yang diperintahkan, sehingga di satu sisi semua kegiatan kedua belah pihak terarah pada tujuan pemerintahan yang telah ditetapkan bersama, dan di sisi lain keberhasilan pihak yang tidak dirusak oleh keberhasilan pihak lain. Koordinasi dan spesialisasi. Salah satu asas organisasi adalah spesialisasi. Maka dari itu, koordinasi dengan spesialisasi sangat berkaitan. Setiap spesialisasi dilembagakan menjadi sebuah kegiatan, program, lembaga, atau unit kerja dengan sasaran yang spesifik. Koordinasi merupakan fungsi organisasi. Begitu suatu organisasi dibentuk atau terbentuk, koordinasi internal dan eksternalnya harus berjalan. Secara spesifik, perlunya koordinasi dilatar belakangi oleh kenyataan. Koordinasi. Pengertian tentang koordinasi di atas menyiratkan bahwa koordinasi bertujuan pertama, menciptakan dan memelihara efektivitas organisasi setinggi mungkin melalui sinkronisasi, penyelesaian, kebersamaan, dan kesinambungan antar berbagai kegiatan dependen suatu organisasi. Kedua, mencegah konflik dan menciptakan efisiensi setinggi-tingginya pada setiap kegiatan. Ketiga, menciptakan dan memelihara iklim dan sikap saling responsif antisipatif di kalangan unit kerja, interdependen dan independen yang berbeda-beda, agar keberhasilan unit kerja yang satu tidak dirusak dengan keberhasilan unit kerja yang lain melalui jaringan informasi dan komunikasi efektif. Bentuk organisasi. Beberapa bentuk koordinasi. Yang pertama, koordinasi waktu. Koordinasi waktu atau sinkronisasi merupakan proses untuk menentukan mana kegiatan yang tepat berjalan serentak, mana yang harus berurutan. Jika berurutan, bagaimana urut-urutannya? Koordinasi ini dilakukan terhadap kegiatan antar unit kerja yang berhubungan dependen, kausal, dan sebangsanya. Yang kedua yaitu koordinasi ruang. Koordinasi ruang dapat disebut juga koordinasi wilayah. Koordinasi ini ditempuh jika suatu kegiatan melalui berbagai daerah kerja. Yang ketiga, koordinasi interinstitusional, yaitu koordinasi antar berbagai unit kerja yang berkepentingan atas suatu proyek serbaguna produk bersama tertentu. Yang keempat, koordinasi fungsional, yaitu koordinasi yang dilakukan oleh unit kerja yang suatu terdapat unit kerja. Yang kelima, yaitu koordinasi struktural, yaitu koordinasi antar unit kerja yang berada di bawah struktur tertentu, tanpa melalui superordinasi. Koordinasi seperti ini murni kehendak koordinasi unit kerja yang satu dengan unit kerja yang lainnya secara sukarela. Yang keenam, koordinasi rencanaan. Oleh James G. Marsh dan Herbert A. Simon, tahun 1954 disebut coordination by plan, guna mengantisipasi terjadinya gejala kehancuran, keberhasilan unit kerja yang satu oleh keberhasilan unit kerja yang lain. Koordinasi ini berlangsung antar unit kerja yang berhubungan independen demi independen dan independen. Yang ketujuh yaitu koordinasi masuk balik. Oleh Marsh dan Simon disebut coordination by feedback, yaitu koordinasi hasil kontrol terhadap setiap kegiatan unit kerja agar proses koordinasi. Koordinasi merupakan sebuah proses. Proses koordinasi meliputi beberapa langkah. Sebagai proses, input dan koordinasi adalah saling memberi informasi tentang hal tertentu melalui pola komunikasi. Koordinasi dalam hubungan inherent atau built-in di dalam fungsi manajemen.
surat undangan tembusan surat atau kopi surat keputusan laporan kerja lapangan dan salinan peraturan merupakan alat-alat koordinasi yang efektif. Mengukur koordinasi atau effective coordination. Efektivitas adalah hal yang diukur dalam sebuah koordinasi. Koordinasi dapat juga diukur dari segi prosesnya, tidak seperti McFarland yang mengukur koordinasi dari segi tingkat pencapaian tujuannya. Dengan memandang koordinasi melalui proses manajemen, yang perlu diukur adalah 1. Informasi, komunikasi, dan teknologi informasi. 2. Kesadaran pentingnya koordinasi. 3. Kompetisi partisipan dan kalender pemerintahan. 4. Kesepakatan dan komitmen. 5. Penempatan kesepakatan oleh setiap pihak yang berkoordinasi. 6. Insentif koordinasi